Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabadu. Teman-teman semuanya yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita melanjutkan pengajian taklim al-muta'alim, kitab yang ditulis oleh Syekh Zarnuji. Ini menjadi panduan bagi para santri-santri di Indonesia khususnya, dan juga tentu saja ini dapat juga dijadikan panduan untuk para siswa-siswi di sekolah maupun para mahasiswa, dan umumnya para semua kita yang menyukai mahabbah terhadap ilmu. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan ini kita semuanya diberikan petunjuk, maunah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga kita dijadikan keluarga yang soleh solehah, dimudahkan rezekinya, dilindungi dari pandemi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa durriyati ajmain wa ila arwahi khulafai rasyidin wa immatil arbaatil mujtahidin wa ila arwahi jami'il awliya illa min masyarikil ardi wa magharibaha fil barri wal bahr, khususan sultanul awliya illa Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Summa ila ruhi Syekh Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali. Summa ila hadrati ruhi Syekh Abu Hasan Asyadili. Wa ila hadrati Imam Asy'ari wal Maturidi. Wa ila arwahi muassis Nahdlatul Ulama, khususan hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Wa ila hadrati sairina ulama'in Nahdah. Wa ila arwaki aba, summa ila arwaki abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina, wa khususan ila hadrati muallif hadhil kitab ta'limul muta'allim Syekh Zarnuji, nafanallahu ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Summa ila arwahi masyayikhi wa masyayikhihi, khususan ila ruhi Kiai Tamamuddin Munji, wa ila hadrati ruhi Kiai Nawawi, wa ila hadrati ruhi ahli silsilatil Qur'anil azim. Sa'ulillah walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai halaman ke 16. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahli. Fasal menerangkan memuliakan ilmu dan ahlinya, yaitu terhadap memuliakan guru dan juga bagaimana memuliakan ilmu itu sendiri. I'lam bi anna talibal ilmi, i'lam ketahuilah bi anna talibal ilmi, sungguhnya mencari ilmu. La yanalul ilma, itu tidak dapat sempurna memperoleh ilmu. Wala yantafi'u, dan kurang bermanfaat apa ilmu bihi
wala yantafi'u dan tidak bermanfaat bi dengan ilmu illa bi ta'zimil ilmi kecuali dengan memuliakan ilmu. Jadi kalau kita ingin, ini adalah bab atau fasal menerangkan tentang bagaimana kita sebagai muhibbin atau para pencinta ilmu itu harus tahu cara bagaimana memuliakan ilmu sendiri dan juga para ahlinya, para guru-guru kita. Wa ta'zimil ustadi dan memuliakan guru-guru kita, wa tauqiri dan maksudnya adalah memuliakan, lit ta'zimi, memuliakan guru. Jadi para pelajar, santri, mahasiswa tidak akan, menurut teorinya Syekh Zarnuji, dan ini sudah teruji puluhan tahun, bahwa seorang santri, seorang siswa-siswi, seorang mahasiswa tidak akan bisa sempurna memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaatnya tanpa menghormati ilmu itu sendiri, termasuk menghormati para ahlinya dan juga para guru-gurunya. Jadi ini penting ya teman-teman untuk bisa mencatat agar kita betul-betul ilmunya bermanfaat, dapat memperoleh dengan baik. Maka satu, hormatilah ilmu yang sedang kita kaji. Dua, hormati para guru-gurunya dan juga para ahlinya. Nah itu, qila ma wasola man wasola illa bil khurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil khurmati wat ta'zim wa qila khurmatu khairi minat ta'ah. Ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyah wa innama yakfuru bitarkil khurmah wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Qila, dikatakan, ada orang yang mengatakan, kila wakol kila itu, kalau kila itu sedikit ya, sebagian orang ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil, mereka ketika menuntut ilmu, man wasola ilmi, telah sampai kepada keilmuan. Qila ma wasola man wasola ma nafihi wa man fa'ilihi wasola wa khadibah. Ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil mencari ilmu, mereka ketika menuntut ilmu sangat menghormati tiga hal tersebut. Jadi para pencari ilmu tentu saja penting untuk mengerjakan itu. Dan orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena mereka tidak mau menghormati atau tidak bisa memuliakan ilmu dan para gurunya. Ada yang mengatakan bahwa menghormati itu lebih dari mentaati. Wa qila al-hurmatu khairun minat ta'ah. Ada sebuah pendapat bahwa menghormati, memuliakan itu lebih utama dibandingkan dari ketaatan itu sendiri. Ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu tidak kafir karena perbuatan maksiat. Wa innama yakfuru, akan tetapi mereka itu kafir bitarkil khurmah, karena meninggalkan rasa hormat
atau meninggalkan keharaman. Wa min ta'zimil ilmi, wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim, dan bagian dari memuliakan guru, memuliakan ilmu itu muliakan guru. Jadi ada yang mengatakan bahwa menghormati itu lebih baik daripada sifat taat itu sendiri. Karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat, tapi dia menjadi kufur karena tidak menghormati atau tidak memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok sampai begitu? Nah, kalau di sini memang tidak terlalu diterangkan dalil-dalilnya ya, sampai kenapa sampai seperti itu. Tapi kalau di kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu ada di bagian pertama, itu diterangkan fadlul ilmi wal ulama wa fadlu ta'limihi wa ta'allumihi. Di situ diterangkan, ini kebetulan saya juga ada kitabnya. Nih, di halaman bagian pertama, fi fadlil ilmi wal ulama wa fadlu ta'limihi wa ta'allumihi. Jadi di situ Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membubuhkan ayat Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa para santri, para mahasiswa, para guru juga, karena guru juga pasti pernah jadi murid. Harus menghormati ilmu, harus menghormati para ahli ilmu, dan juga menghormati para guru-gurunya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya orang yang beriman dari golongan dari kalian semuanya, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan keilmuan. Ayyarfa'ul ulama minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang ulama karena ilmu dan amalnya. Nah, kalau pengajian di kajian tafsir bahwa Allah menciptakan berpasang-pasangan, malam dengan siang, laki-laki dengan perempuan, maka ilmu pasangannya dengan amal. Nah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma darajatul ulama. Kenapa sampai harus menghormati ulama ini? Darajatul ulama fauqal mu'minin. Derajatnya ulama itu, para keilmuan itu di atasnya orang-orang yang beriman pada umumnya. Bisa ba'atimi'atin, dengan 700 darajatan apanya derajatnya. Ma baina darajatina khamsumi'ah, di antara tiap-tiap derajat itu khamsumi'ati amin, itu ada masa selama 500 tahun. Kalikan kali 700. Nah, makanya ini ya, makanya jelas hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dan tidak? Jelas ini pertanyaan, bukan sebuah pertanyaan tapi sebagai penegasan. Jelas tidak sama. Nah, oleh karena itu mari sama-sama semuanya dari kita, berapapun umurnya, masih anak-anak maupun dewasa, sama-sama kita mendalami ilmu.
terutama ilmu yang kita butuhkan yaitu ilmu agama sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, kehidupan di akhirat itu khairu wa abqa. Kehidupan di akhirat itu lebih lama, lebih abadi dan dibandingkan kehidupan dunia. Nah, kenapa sampai saya lanjutkan ini dulu. Saya megang kitab 2. Kitab Ta'lim Muta'alim dan Adabul Alim wal Muta'alim. Saya lanjutkan yang Ta'lim Muta'alim dulu. Ini tadi hanya buat penambahan, penguatan. Kenapa sampai kita ini diharuskan untuk hormat, taat kepada guru. Qala Aliyun karramallahu wajhah. Berkata siapa Sayyidina Ali karrama memuliakan Allah, siapa Allah wajhahu, ya, kepada Sayyidina Ali. Ana abdu man allamani kharfan. Ana utawi ingsun, ana adapun saya, aku, katanya Sayyidina Ali. Abduman itu hambanya seseorang. Allamani yang mengajarkan ilmu kepadaku. Harfan. Allamani itu allamani. Ana abduman allamani. Saya itu hambanya orang yang mengajarkanku harfan, satu huruf. Wahidan, ya maksudnya satu huruf. Insya'a, kalau seandainya orang tersebut mengendaki ba'a untuk menjual. Wa insya'a ataqa, atau ingin memerdekakan. Wa insya'a istaroko. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, aku ini adalah hamba sahayanya orang yang mengajarkanku walaupun satu huruf. Jika dia mau menjual silahkan, atau mau memerdekakan aku ya silahkan, atau tetap menjadikan aku sebagai tawanannya, sebagai budaknya. Nah, dengan dalil inilah ya sebenarnya ini dalil cocoknya untuk ustadz-ustadz ya, sebagai ustadz, sebagai guru tidak harus menggunakan dalil yang ini. Ini dalil untuk pribadi para santri terhadap gurunya. Tapi kalau dalil guru kepada murid, saya kira tidak harus menggunakan dalil yang ini. Kenapa? Ya nanti tidak boleh juga kita kepada murid itu semena-mena menghegemoni, mentang-mentang dengan pernyataannya Sayyidina Ali. Karena bagaimanapun Sayyidina Ali ini orang yang sangat tinggi derajatnya di dalam Islam. Tentu saja apa yang disampaikan bisa dapat digunakan sebagai rujukan, tetapi dalam hal ini tentu saja kita perlu berpikir ulang, apalagi di era sekarang. Ya sebaiknya kita tidak menjadikan murid itu sebagai budak. Nah, kata murid itu adalah ya orang-orang yang dipilihkan oleh Allah untuk melanjutkan estafet keilmuan tentang keagamaan. Nah, apapun ilmunya itu dapat digunakan untuk membangun, melestarikan, melanjutkan, menghiasi keindahan agama. Nah, jika itu yang dikehendaki maka itu akan lebih baik. Tapi sebagai murid memang ya harus punya adab yang seperti ini. Jadi kalau memang kepada gurunya memang harus menghormatlah seperti ini. Apalagi kalau terkait misalnya terutama ini yang di pesantren,
Pesantren itu ya mungkin secara rasional itu adalah miliknya kiai ya. Tapi miliknya kiai atau miliknya yayasan lah kalau hari ini. Nah, tapi itu kan diperuntukkan untuk semua santri yang tinggal di situ. Makanya justru jangan sampai menjadi santri menganggap sudah bayar jadi dianggap kiainya itu jadi buruhnya. Jadi seolah-olah pembeli itu adalah raja. Orang yang sudah bayar dianggapnya dia menjadi raja di situ. Nah, oleh karena itu ya bantulah, itu ada kebersihan, ada itu tentang ya yang dibutuhkan di sekitar pesantren, karena yang menikmati adalah para santri itu sendiri justru. Kalau kiainya kan biasanya punya tempat tinggal tersendiri. Kalaupun tinggal bersama di pesantren itu ya tetap nggak ada salahnya juga kita untuk bisa membantu kebersihan ya sekedar yang untuk menata agar lebih indah lah. Karena kalau indah itu lebih mudah, diajak bangun pagi juga siap, diajak serius juga lebih siap dibandingkan pagi-pagi itu tidur. Nah, kalau tidur pagi ini konon katanya yurisul fakro. Kalau ada orang yang rajin tidur pagi itu dikhawatirkan akan mewarisi kemiskinan. Naudzubillah min dalik. Nah, teman-teman semuanya yang semoga selalu diberikan kekuatan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita penting untuk menyerap apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ini. Ana abdu man allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a ataqa insya'a istaroko. Waqad unsyitu fi dzalik, dan telah kami gubah sebuah syair terkait itu. Ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu khifdan ala kulli muslimi laqad haqqa ayyuda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Ada sebuah syair yang berbunyi, tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya guru. Nah, memang guru ini mempunyai hak yang besar lah kalau mengikuti yang disampaikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallim wa aujabahu khifdan ala kulli muslimin. Tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya guru. Ini wajib dipelihara oleh setiap orang Islam. Wa aujabahu khifdan, dan diwajibkan khifdan apa? Menjaganya ala kulli muslimin, terhadap diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Umat Islam ini wajib menjaga keilmuan, menjaga kehormatan gurunya. Kalau kata Sayyidina Ali bahwa tadi sampaikan, saya adalah hambanya, orang yang mengajarkanku walaupun satu huruf. Laqad haqqa ayyuda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Sungguh pantas, laqad haqqa yakti nyoto, bila seorang guru yang mengajar haqqa ayyuda, laqad haqqa yakti nyoto, betul sungguh nyata, ayyuda untuk menunjukkan ilaihi karamatan. Jadi sungguh pantas bila seorang guru, seorang yang memberikan petunjuk, li ta'limi harfin, walaupun mengajarkan satu huruf wahidin, maksudnya satu huruf,
alfu dirhamin itu setara, kalau mau diharga hitung-hitungan ya. Kalau mau hitung-hitungan, satu huruf itu harganya sama dengan 1000 dirham. Satu dirham berapa tuh? Nah, nggak usah dihitung. Nanti para guru GR lagi. Jadi kalau mau dihitung-hitung seorang harga ilmu itu satu huruf setara dengan 1000 dirham. Fa innaman alamaka, maka sesungguhnya orang yang mengajarkan kalian harfan satu huruf, mimma tahtaju dari persoalan yang dibutuhkan ilahi pada manfid ini dalam agama. Fahuwa abuka fiddin, bahwa dia itu sesungguhnya orang yang mengajarkan Anda, orang yang mengajarkan kalian di dalam apa yang bisa menjadikan kalian itu baik di dalam beragama. Fahuwa abuka fiddin, itu justru bapakmu yang sesungguhnya di dalam beragama. Nah, karena bapak, makanya istilahnya sama ngasih warisan. Apa warisannya? Bedanya kalau bapak yang biologis ngasih warisannya harta. Tapi kalau bapak keilmuan ngasih warisannya ilmu. Makanya ada istilah al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu mewarisi ilmunya para nabi. Nah, santri itu mewarisi ilmunya para kiai. Jadi orang yang kalau di sini syair ini mengajarkan ya satu huruf itu sama dengan, setara dengan kalau dibayar 1000 dirham. Wa kana ustadzuna, dan ada siapa ustadzuna, guru kita, Asy-Syekhul Imam Syadiduddin, Imam Syadiduddin Asy-Syirazi, yang berkebangsaan Syirazi. Yaqulu qala masyayikhuna, dia berkata, yang mengutip dari perkataan masyayikhnya, kiainya, man arada ayyakuna ibnuhu, man siapa saja, arada yang berkeinginan siapa man, ayyakuna untuk menjadi, ibnuhu siapa anaknya man, aliman itu alim, fayam bagi maka sebaiknya, ayyura iyal guroba iminal fukoha, kalau ada, ini kata Imam Syirazi atau Syadiduddin Asy-Syirazi mengatakan, dari perkataan yang dikutip dari para guru-gurunya, bahwasannya barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka dia harus menghormati para ahli fikih, ahli ilmu. Nah, Guroba minal fuqaha wa yukrimahum, dan memuliakan, wa yu'azzimahum, dan artinya juga menghormati, wa yu'tiyahum, dan mencukupi kebutuhannya. Kira-kira itu diberikan apalah kebutuhannya biar enak. Kalau guru itu ada yang bantu, dia nggak kepikiran lagi. Ini kalau di kita ya, guru pengen fokus ngajar, harus fokus ngajar, memenuhi kurikulum, kalau perlu dikembangkan, ditambahin, tapi juga di satu sisi disibukkan untuk ngurus surat-surat laporan, surat-surat sertifikasi. Nah, jadi lebih banyak sibuk itu kayaknya. Nah, justru sebenarnya ya sudahlah, para pengajar itu kan termasuk para pejuang di jalannya Allah yang akan mewariskan di bidangnya masing-masing.
tentu saja itu untuk penguatan bangsa, negara, dan agama. Ya udah, para guru itu pahlawan. Jadi nggak perlu, sebaiknya nggak perlu ditekan-tekan yang tidak-tidak. Nah tentu yang diharapkan justru dikasih peningkatan SDM-nya. Nah peningkatan mutu itu yang sebenarnya kita perlukan, kita tambahin agar ketika mengajar nanti mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah itu juga bagian. Jadi menghormati guru ini sebenarnya bukan sifatnya hanya personal, bisa juga sifatnya negara. Nah, bagaimana negara menghormati seorang guru itu? Ya, mestinya harus tercermin sehingga apa yang menjadi kebijakan negara itu juga bisa menjadi teladan bagi warganya. Kalau negara tidak menghormati guru, bisa jadi warga juga ikut tidak menghormati guru. Nah, biar guru itu tenang, memang sebaiknya dicukupilah kebutuhannya itu. Wa min tauqirul muallim, dan bagian dari memuliakan guru, alla yamsya amamahu, agar tidak berjalan di depannya. Jadi sebaiknya kita tidak berjalan di depan guru kita, wala yajlisa, dan tidak duduk makanahu, di tempatnya. Nah ini bagian dari operasional cara menghormati guru. Jangan berjalan di depannya, jangan duduk di bekas duduknya. Nah itu bagian adab lah. Wala yabtadi al kalama, dan sebaiknya tidak mendahului pembicaraan. Indahu, ketika bersama guru, illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya. Wala yuksirul kalama, dan tidak perlu banyak pembicaraan. Indahu, ada di dekatnya guru. Ketika bersama guru kita enggak perlu banyak ngomong. Sudah guru, sekarang itu kan banyak tuh orang yang rajin ngeser-ngeser, yang ngajarkan tahajud itu kan gurunya. Gurunya di-share tahajud sudah jam sekian, seolah-olah dia lebih kiai dari kiai. Jadi kita tidak boleh banyak ngomong di dalam satu majelis. Nah, di dalam pemahaman era digital ini, satu majelis itu bisa satu grup WA. Nah, itu juga bagian dari satu majelis. Jadi jangan sampai kita melebihi peranan guru. Karena yang tahu sesungguhnya ya sebenarnya ya guru itu. Jadi biar nggak tahu, maksudnya biar dianggap soleh atau apa, atau biar dianggap sebagai pejuang malam, pejuang hijrah. Gurunya di-share suruh tahajud. Yang ngajarin tahajud itu gurunya. Ya. Yang ngajarin jamaah itu gurunya. Dan alhamdulillah para guru-guru kita ini yang saya ketahui, yang saya kenal terutama di bidang keagamaan, banyak guru-guru yang mukhlis, banyak guru-guru yang para kiai-kiai, ustadz-ustadz yang jiwanya itu betul-betul lillahi ta'ala, terutama mereka yang di kampung-kampung. Ya niatnya dalam ihya'uddin, menghidupkan keagamaan di tengah masyarakat. Nah itulah orang-orang yang mulia sebenarnya. Kalau kita mau menghormati siapa, ini bukan, malah cara berpikirnya terkadang terbalik. Ketika guru yang setiap hari dengannya, itu kalau dia ngasih amplop, mohon maaf, itu kadang tipis. Tapi bagi orang yang jarang datang, mungkin setahun sekali, hanya Idul Fitri, itu ngasihnya berlipat-lipat kali. Amplopnya bisa lebih tebal dari orang yang setiap hari membimbing. Nah, membimbing itu bisa dalam bentuk tidak harus dalam belajar pengajian, mengetahui, memperlihatkan ketika. Jangan dianggap ketika kiai di dekat kita lalu diam itu tidak memperhatikan perilaku kita.
Ya, ya, kalau ada salah pasti akan ditegur. Tapi cara negurnya kiai memang punya seninya tersendiri. Kalau sama orang yang frontal mungkin cara ngomongnya bagaimana, terhadap orang yang lembut hatinya bagaimana. Nah, inilah yang sebenarnya kita perlu kadang mengevaluasi diri agar guru yang di dekat kita ini, orang-orang yang ikut membesarkan kita ini mendapatkan biar tidak ketika mengajar itu posisinya udah plong, tidak terpikir dengan hal-hal yang receh, yang duniawi, yang sedikit itu. Jadi dia bisa fokus untuk mengajarkan itu. Nah, sekarang fa inna man allamaka oh ya sudah. Wa kana ustaduna asy-syaikh wa min tauqiril muallim, dan bagian dari memuliakan guru Allah yamsya ing ento orang melaku agar tidak kita supaya tidak berjalan amamahu di hadapan guru. Wala yajlisa, dan tidak sebaiknya tidak duduk makanahu tempat duduknya pada tempat duduknya guru. Wala yabtadi al kalama, dan tidak memulai pembicaraan indahu ketika kita bersamanya illa biidni, kecuali dengan izinnya. Wala yuksirul kalama, dan tidak memperbanyak al kalama pada omongan indahu ketika bersamanya. Wala yas'al syai'an inda malalatihi wa yura'iyal waqta wa la yadukal baba bal yasira hatta yakhruja, hendaknya tidak banyak bicara depan guru, tidak bertanya sesuatu bila guru sedang capek atau bosan. Jadi kita ini jangan dianggap guru itu superhero. Ya memang mereka hero, tapi tidak selalu super terus. Ada waktu-waktu yang mungkin beliau sedang capek. Ini tidak sekarang zamannya, mau jam berapa saja tetap WA kepada gurunya. Nah, kecuali memang hal yang sangat mepet. Makanya adabnya orang satu majelis dengan guru, pengertian majelis di era digital ini, saya ulangi, itu tidak hanya pengertian satu majelis satu ruangan, tapi satu grup WA itu satu majelis, itu sama juga satu. Nah ini kayaknya perlu di-share yang ini biar tahu, karena saya lihat sudah banyak itu para santri nyeramai gurunya untuk tahajud. Santrinya itu baru kemarin sadar untuk sholat mau jamaah subuh. Tahu-tahu baru bangkit sholat subuh jamaah sudah nyeramai kiainya untuk sholat tahajud. Ya jelas kiainya lebih tahajud lebih, tapi kan nggak mungkin diceritakan ke semua orang, biasa saja. Itu bagian dari adabnya. Fal hasilu innahu yatlubu ridahu. Kalau ingin berhasil, alhasil seorang santri harus mencari ridhonya, wa yastanibu, dan menjauhi sakhotahu, dari agar tidak dibenci, suktahu, dari sesuatu yang kira-kira membuat amarah guru, wa yamtasilu amrohu, dan nurut apa kata guru, fi ghairi maksiatillah, di dalam semua urusan kecuali kalau disuruh maksiat kepada Allah itu tidak boleh ditiru. Jadi meskipun kita diperintah taat kepada guru, tapi kalau guru nyuruh maksiat maka jangan diikuti. Wala ta'ata lil makhluk, tidak ada ketaatan terhadap makhluk fi maksiatil khaliq, di dalam bermaksiat kepada pencipta.
Wa min tauqirihi tauqiru auladi, dan bagian dari memuliakan guru tauqiru auladi itu memuliakan putra-putranya. Wa may yata'allaqu bihi, dan handetolannya. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah yahki. Wa kana, dan ada siapa ustadunya guru kita Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah yahki anna wahidan min kibaril a'immatil Bukhara. Ada seorang dari pembesar, seorang tokoh dari Bukhara. Kana yajlisu, kana itu ada yajlisu duduk siapa orang. Majlis ad-darsi, di dalam satu majelis keilmuan. Wa kana yakumu, kemudian berduduk fi khilalid darsi, di pertengahan pembelajaran. Ahyanan, sesekali. Fisikatin faida ro'etu aku mulahu ta'diman. Jadi kelompatan. Was alu anhu wa yaqulu innabna ustadi, sesungguhnya anak guruku. Yal abu itu sedang bermain ma'asib, yani bersama anak-anak yang lain. Fisikatin fisikatin. Sikatin itu semacam kayak jalan ya. Di jalan menuju fisikatin. Faida ro'aitu, dan ketika saya melihatnya. Akumu itu berdiri lahu, karenanya takdiman, karena untuk memuliakan guru. Jadi suatu saat ada guru kita saat bercerita dulu ketika dia belajar di pesantren, ketika di tengah pelajaran kadang ada anaknya guru sedang lewat, dan sesekali itu dia kadang juga saat melihat berdiri. Berdirinya ini diniatin karena ta'dziman li ustadihi, karena untuk menghormati gurunya. Ahyanan. Fisikati ay fit tariqi wa yaji'u ahyanan fi babil masjid. Nah, ya benar, berarti sikah itu semacam kayak jalan ya, jalan. Wakana, dan ada yakulu, wakana dan berkata, wakana dan ada yakulu berkata siapa seorang guru, innama wajatu, sesungguhnya aku menemukan hadal mansiba bi hurmatil ustad fa inni kuntu akhdamu ustadil qadi Aba Yazid bin Dabusi wa kuntu akhdamuhu wa adbahu ta'amahu wa la aqulu minhu. Beliau juga berkata, ini Syekhul Islam Burhanuddin, beliau berkata, aku mendapat kedudukan Adzal mansobi, saya mendapatkan kedudukan seperti sekarang ini. Bihurmatil ustadi, sebab menghormati guru. Fa inni kuntu akhdamu ustadi, karena sesungguhnya saya itu ya cukup lama membantu guruku. Siapa gurunya? Al-Qadi Abu Yazid Ad-Dabusi. Dan saya dulu itu akhdamuhu, saya membantunya, wa adbahu, dan memasakkannya, to'amahu, pada makanannya, wala aqulu minhu, dan saya tidak memakannya, jadi tidak memakan lebih dulu. Ini ya kalau sekarang ya mungkin tidak harus terlalu seperti inilah.
namanya santri pengen masakan guru, ya masa santrinya harus lapar, ya ikut makan ya nggak apa-apa. Hanya saja memang di sini adabnya sebaiknya gurunya dulu. Kenapa? Kalau gurunya dulu yang makan itu ada asarul alim barokah. Jadi sisa atau anggap aja sisa, sebenarnya juga nggak sisa karena masakannya sengaja banyak. Anggap aja sisa asar lah, asar itu tidak selalu sisa, tapi yang bekas dimakan guru itu barokah, cari berkahnya. Makanya kadang ada orang yang rebutan makanan, minuman, ya habis diminum kiainya. Nah, terutama memang kalau kiainya nggak punya penyakit, ya kalau minum jangan dihabiskan semuanya biar ada santri yang kepengen biar bisa minum, nyari berkahnya. Tapi ya kalau kira-kira dikhawatirkan sedang flu ya habisin saja karena khawatir pasti jadi rebutan itu. Kalau anak santri habis ngaji, pernah ngaji ta'lim muta'alim, pernah ngaji adabul alim wal muta'alim yang ditulis oleh Hadratus Syekh Asy'ari. Memang bedanya kalau di Hadratus Syekh Asy'ari ini, saya kebetulan pagi ini bawa 2 kitab, Ta'lim Muta'alim dan Adabul Alim wal Muta'alim. Di situ di Adabul Alim wal Muta'alim itu Hadratus Syekh Asy'ari menerangkan dalil yang sangat rinci tentang kenapa seorang murid, seorang santri, seorang mahasiswa harus menghormati gurunya. Nah, jam 6 udah. Oke, saya kira itu di pertemuan pagi ini. Intinya kita memang semakin hari harus semakin rajin belajar. Semakin hari tidak ada istilah orang pintar mendadak. Yang ada adalah orang yang investasi bacaan, orang yang investasi kajian, orang yang investasi pada dirinya sebuah keilmuan, itulah nanti yang akan menjadi modal pengetahuan di masa mendatang. Nah, ya syukur-syukur sekarang ngaji, besok langsung bisa diterapkan. Tapi menerapkan sesuatu yang kita ketahui kadang butuh mental. Nah, belajar mental itu perlu juga dikerjakan dari mulai sekarang, mulai saat ini. Kalau nunggu nanti-nanti, ya mentalnya masih down terus, disuruh untuk tampil di publik, padahal dia yang lebih punya ilmu, tapi karena mentalnya lemah, ya tidak berani. Jadi tidak sedikit orang pinter yang gagap ketika bicara di depan publik. Nah, ini bagian dari saya juga sama aja belajar, bagian dari dalam rangka terus belajar, menguatkan mental, menguatkan pemahaman. Maka ini semoga yang kita lakukan menjadi mutolaah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari kita tutup pengajian pagi ini dengan bacaan surat Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa innahu ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.